Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 8. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas, hari ini pada mata pelajaran prakarya. Oke, sebelumnya Ustadz mengingatkan supaya tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun masih secara daring. Kali ini kita sudah memasuki ke bab 3 ya. Ke bab 3 yaitu kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Produk kerajinan dari bahan kaca, plastik, dan kerang. Yang pertama contohnya adalah kaca atau salah satu kerajinan yang pertama adalah kaca. Kaca bekas berwarna-warni dapat menjadi mozaik atau berbagai hiasan yang menarik, serta memperindah desain interior maupun eksterior. Ya, kaca bisa dibuat menjadi berbagai kerajinan. Entah itu biasanya dibuat seperti piring hias, gelas hias, ataupun seperti mozaik-mozaik yang biasanya kadang ditempel di museum atau di dinding-dinding barangkali masjid atau tempat-tempat yang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kerajinan yang berbahan dasar kaca. Yang kedua adalah berbahan kerang. Kerang memiliki berbagai bentuk yang unik dan warna-warni yang menarik. Kerang sebagai hiasan juga dapat diberi warna sesuai keinginan agar terlihat lebih indah. Ini biasanya kalau kalian main ke pantai yang di situ wisatanya sudah diolah dengan baik, biasanya ada pedagang-pedagang yang menawarkan kerajinan dari bahan kerang. Misalnya seperti hiasan di pintu masuk kamar atau pintu masuk rumah. Biasanya pintu masuk kamar itu ada hiasan yang berbahan dari kerang itu, kemudian seperti di gantung seperti itu. Nah, bahkan ada juga yang kerangnya itu sampai diwarnai karena untuk memperindah warna dari kerang tersebut. Ya. Banyak lagi nanti contoh-contoh kerajinan yang lain dari kerang, seperti gantungan kunci, kemudian ya apapun itu, bahkan mungkin bisa saja pensil yang ujungnya diberi seperti kerang, seperti itu. Banyak contohnya dari kerajinan berbahan kerang ini. Nah ini, kerang dapat dijadikan ornamen untuk memperindah bentuk suatu benda. Kerang dapat dibentuk menjadi hewan lain yang unik, misalnya penyu. Jadi bisa dibentuk-bentuk. Yang ketiga adalah berbahan plastik. Kalau ini mungkin kalian sudah benar-benar enggak, karena mungkin ini cukup banyak contohnya yang ada pada di sekitar kita. Plastik dapat dikonstruksi dengan komponen listrik sehingga menghasilkan bentuk lampu hias yang unik. Ini seperti yang ini contohnya, yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri itu seperti menyerupai bentuk beruang. Kalau plastik itu lebih fleksibel. Biasanya ini dibuat di pabrik-pabrik, entah itu produksi rumahan atau mungkin yang pabrik besar gitu. Biasanya memiliki berbagai alat untuk mengolah kerajinan yang berbahan dasar plastik. Kalau kita waktu kecil mungkin banyak mainan yang dibuat dari bahan plastik. Nah,
Plastik kemasan berupa lembaran dibentuk menjadi tas yang menarik. Sedangkan plastik berupa potongan memanjang dibentuk menyerupai hewan-hewan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara bahan, sekarang kita bicara tentang pengolahannya. Kita bicara tentang pengolahannya. Yang pertama, kita saat mengolah kaca, montase merupakan kumpulan bahan-bahan sejenis yang tidak terpakai untuk ditempelkan pada sebuah bidang datar sehingga menjadi lukisan atau gambar yang menarik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilah berbagai jenis kaca. Kemudian dibersihkan menggunakan air bersabun dan dikeringkan. Bersihkan menggunakan air bersabun dan dikeringkan. Kemudian bahan kaca pun siap untuk diolah menjadi karya montase. Yang kedua, kerang. Prosedur membersihkan cangkang kerang. Yang pertama, bersihkan lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkang kerang. Karena biasanya kerang hidupnya itu di pantai yang banyak pasirnya atau bahkan lumpur, ataupun kotoran-kotoran yang lain. Kemudian pilih dan pilahlah cangkang kerang yang masih kuat dan tidak mudah pecah atau rusak. Rendamlah cangkang kerang tersebut ke dalam ember yang telah terisi atau diisi air dan diberi pemutih pakaian. Kemudian sikatlah kotoran yang masih tersisa pada cangkang. Kemudian bilaslah pada permukaan air yang lebih bersih dan kemudian jemurlah cangkang di bawah sinar matahari langsung. Untuk alat-alatnya yang diperlukan, yang pertama adalah lem tembak, kemudian pisau, kemudian bor kecil, kemudian kuas. Untuk bahan pendukungnya, kalian bisa menyiapkan kawat kecil maupun cat varnish. Ya, ini kerang yang ditempel menjadi ornamen unik seperti pada figura, dan kerang yang dirangkai menjadi benda menarik seperti kalung. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan bahan plastik. Tahap awal pengolahan plastik dimulai dengan pembersihan, lalu dicuci dengan deterjen agar noda-noda menjadi hilang. Setelah itu, plastik dikeringkan dengan posisi terbalik di bawah sinar matahari langsung, sambil dilap hingga kering. Plastik-plastik dikumpulkan berdasarkan kategori ukuran dan tebalnya. Peralatan yang dibutuhkan, ada gunting, ada cutter, ada mesin jahit, ada jarum, dan juga benang. Ya, ini contoh kerajinan dari bahan plastik. Sedotan plastik yang dapat dikreasikan Sedotan plastik dapat dikreasikan menjadi ornamen yang menarik, sedangkan botol plastik digunakan sebagai pot gantung. Nah, ini untuk pengemasannya. Kemasan kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik perlu diperhatikan oleh perajin, sekaligus wirausahawan. Adapun bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, mika, dan sebagainya. Nilai suatu produk menjadi tinggi jika dikemas dengan menarik. Ya. Ini salah satu hal yang penting dan tidak boleh diabaikan oleh pengrajin-pengrajin apapun itu, yaitu adalah pengemasannya ya, atau kemasannya. Karena akan percuma jika produknya itu baik, bagus, indah, tapi kalau kemasannya tidak bagus, maka akan mengurangi nilai jual atau bahkan nilai estetik dari kerajinan itu sendiri. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya dari saya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.